Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh dipertemukan di dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam ini. Kurang ajar. Begitu judul cerita yang mengawali perenungan kita, refleksi kita di dalam syafaat malam ini. Cerita yang satu ini adalah pengalaman pribadi. Waktu itu saya masih kelas 1 SMA dan masyarakat Bandung sedang belajar berdisiplin menggunakan helm kalau naik sepeda motor. Hari itu saya dibonceng oleh sahabat saya. Kami berkendaraan dengan santai. Di sebuah ruas jalan, tiba-tiba ada sebuah angkot mendahului kami dan menutup jalan di depan kami sehingga terpaksa sahabat saya mengerem secara mendadak. "Kurang ajar!" teriak sahabat saya. Begitu angkot itu melaju, sahabat saya tancap gas mengejarnya. Sepeda motor dipepetkan persis di sisi sebelah pengemudi angkot. Saya melihat sahabat saya menengok ke arah pengemudi angkot. Tapi saya tidak mendengar suara makian. Sahabat saya kemudian melambatkan sepeda motor yang kami tumpangi dan menepi. Begitu tiba di sisi jalan, dia menghentikan sepeda motor. Ia membuka helm yang dikenakannya, yaitu helm dengan model tertutup seluruh wajah. Lalu sahabat saya mengeluarkan sapu tangan dari saku celananya, melap wajahnya, dan membersihkan bagian dalam kaca helmnya sambil mengomel. "Kurang ajar, gua lupa kalau pakai helm." "Memang kenapa?" tanya saya. "Gua kan kesel sama sopir angkot kurang ajar itu. Jadi tadi pas gua pepetin motor di samping jendela mobilnya, gua ludahin dia. Gua lupa kalau pakai helm yang ada tutup mukanya. Jadi saking kencangnya gua meludah, ludahnya sebagian nyiprat ke muka gua. Dasar angkot, kurang ajar." Ceritanya sampai di sana. Untung cuma kecipratan ludah sendiri. Coba kalau sampai bersenggolan dengan angkot itu dan terjatuh di jalan raya, lebih celaka kan? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah contoh sederhana tentang apa yang bisa terjadi ketika kita membiarkan kemarahan menguasai diri kita. Saya yakin itu sebabnya mengapa pemazmur mengatakan, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Itu dipersaksikan di dalam Mazmur 37 ayat 8. Konsisten dengan itu, dalam Perjanjian Baru, seperti dalam Efesus 4 ayat 26, kita mendengar hal serupa. "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Ibu bapak, saudara-saudaraku, marah adalah bagian dari emosi manusia dalam keutuhannya. Urusannya adalah bagaimana kita makin mampu mengendalikan amarah yang selalu bisa muncul dalam hati dan pikiran kita.
Mengendalikan amarah paling tidak berkaitan dengan beberapa hal ini. Berangkat dari Mazmur 37 tadi, maka bisa dikatakan bahwa yang forbidden, yang terlarang itu adalah kemarahan yang membuat kita melakukan kejahatan. Sementara di dalam surat Efesus pasal 4 dikatakan setidaknya dua hal. Yang pertama, jangan sampai kemarahan kita mengakibatkan kita berbuat dosa. Dan yang kedua, jangan lama-lama merawat, menyimpan amarah. Kemarahan yang tidak segera ditangani, apalagi yang malah dipendam dan ditekan, bisa berbuah kejahatan yang fatal, dosa yang makin dahsyat. Maka mengendalikan kemarahan berarti kita harus memeriksa apakah kita punya alasan dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kemarahan kita. Kita membaca di dalam Alkitab berulang kali dicatat tentang kemarahan Allah kepada umatnya. Juga bagaimana peristiwa marahnya Yesus di pelataran bait Allah. Kemarahan Allah dan kemarahan Yesus tentu tidak dikategorikan sebagai kejahatan atau dosa. Mengapa? Karena kemarahan Allah dan kemarahan Yesus disebabkan oleh adanya ketidakbenaran, ketidakadilan. Tujuannya adalah agar yang tidak benar itu menjadi benar, yang tidak adil itu menjadi adil. Periksalah apakah kemarahan kita juga disebabkan oleh alasan seperti itu. Berikutnya adalah urusan bagaimana mengekspresikan kemarahan itu. Kalau kemarahan kita disebabkan oleh adanya ketidakbenaran dan ketidakadilan, maka cara kita mengekspresikannya harus memperhatikan patokan seperti yang tadi telah dikatakan. Jangan karena kemarahan itu kita melakukan kejahatan atau berbuat dosa. Jangan lupa, Allah yang murka kepada umatnya adalah Allah yang tetap mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Yesus yang marah di pelataran bait Allah adalah juga Yesus yang di kayu salib berseru, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka mengendalikan kemarahan, kunci utamanya adalah kerinduan yang tulus untuk mau mengampuni. Efesus 4 ayat 32 mengatakan hal itu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kendalikanlah amarahmu sebelum ia mengendalikan dirimu. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, berbeda dari biasanya, malam ini saya mengajak kita untuk bersyafaat mengikuti doa yang diajarkan, dituliskan oleh Fransiskus dari Assisi. Saya akan mengucapkan setiap penggalan dari doa ini, lalu kita merenungkannya sejenak dan mendoakannya di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Di mana ada kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih.
Di mana ada penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Di mana ada perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Di mana ada kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Di mana ada kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Di mana ada keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Di mana ada kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Di mana ada kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur ketimbang dihibur. Mengerti daripada dimengerti. Mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni. Dan dengan mati suci kami dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.